Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya dapat servisan guys. Ini ada Oppo A5s ya. Ya, saya terima itu dalam keadaan blank hitam. Oke, jadi HP ini itu kronologinya disebabkan karena jatuh ya. Lalu setelah jatuh itu entah kenapa dia tidak muncul gambarnya, tapi suara terdengar ya. Saat ditelepon juga terdengar suaranya. Nah, ini kita bisa lihat ya, muncul remang-remang ya gambarnya, tapi tidak ada cahaya yang melintasi bumi. Ya, artinya tidak muncul cahaya di LCD-nya. Sekilas kita bisa lihat ya, gambarnya tuh ada kayak kartun ya gambarnya. Lalu saya coba terangin dengan baterai ya, dengan cahaya senter. Nah, itu kelihatan tuh kan. Kelihatan gambar animasinya. Nah, ini jadi dia tuh nggak bisa muncul ya cahayanya, hanya sebatas gambar saja. Nah, ini kita mesti tahu ya, ini penyebabnya nih LCD-nya yang rusak atau area lampu di mesin yang rusak, kita mesti tahu ya. Namun kalau kita urutkan dari kronologinya ya, karena efek jatuh ya, kita mesti pastikan dulu, kita bongkar ya HP-nya. Buka dulu bagian backdoor. Untuk bagian backdoor ya gunakan plastik mika, lalu kita copot semua baut-bautnya ya. Ya, jadi untuk sekedar informasi ya, harga LCD sekarang lagi naik-naiknya guys. Jadi untuk pengguna user khususnya HP Oppo atau Vivo ataupun Xiaomi, Samsung, semualah, itu harus hati-hati ya. Tahan emosi, ini semua ujian. Jangan suka banting HP ya, karena LCD sekarang melambung tinggi. Ya, contohnya untuk di Oppo A5s, ini rata-rata 300 ke atas ya, 3,5, ada yang macam-macam lah. Dibandingkan tahun-tahun lalu itu berbeda ya. Ya, ini sudah saya copot semua bautnya, lalu untuk memastikan saya akan coba cek dengan LCD yang baru. Mengapa? Jika ini LCD yang baru, dia muncul cahaya, berarti fix LCD-nya yang rusak. Berarti bukan di mesin ya, bukan area lampu yang berada di mesin. Itu yang mesti kita tahu sebelum kita ngoprek bagian mesin ya. Oke, ini saya coba dengan LCD yang baru guys. Pasangkan di konektor LCD-nya. Lalu kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata hanya LCD-nya guys. Berarti mesin aman ya. Wow, ini LCD-nya berarti ya. LCD rusak di bagian area lampu LCD-nya, bukan di mesin ya. Jadi jika kita sudah cek seperti ini, kita tidak salah eksekusi, tidak buru-buru kita vonis mesin area lampu yang bermasalah ya. Jika sobat Tekso pemula menemui kasus yang seperti ini, triknya adalah coba datang ke toko spare part ya. Pura-pura beli. Ada LCD A5s kah? Oh, ada. Bisa dicoba langsung? Bisa. Ternyata muncul cahaya. Oh, berarti asumsinya kan berarti LCD rusak. Jika kita belum siap pembelian ya, kita
sementara tak konfirmasi yang punya dulu ya Om. Cancel pun tidak masalah ya kalau di toko spare part, yang penting kita sudah nyoba. Itu trik untuk teknisi pemula ya. Jika tidak punya stok LCD buat nyoba. Ya, ini baterai sudah saya copot, lalu mesin ya. Dan apakah bisa diperbaiki lampu LCD? Itu tergantung ya. Biasanya kalau efek jatuh itu ya bisa aja ya. Namun ya kita mesti coba. Dan kali ini saya akan coba dulu perbaiki LCD-nya apakah bisa. Namun sebetulnya pemilik HP ini atau user ini menginginkan diganti LCD-nya ya. Ya walaupun ini nanti coba kita perbaiki terus berhasil ya, tetap minta diganti karena ini sudah pecah juga ya. Jadi efek jatuh itu ya itu saya nggak tahu persis ya, jatuh kah atau dilempar. Intinya ya kita sebagai pengguna HP itu bijak lah ya. Jangan salahkan HP-nya jika ada masalah. Salahkan diri kita, kenapa ada masalah? Introspeksi ya. Kasihan HP itu jika terjadi korban KDRT. Nah, ini untuk pelepasan saya mesti hati-hati ya. Karena kan tadi masih terlihat gambarnya, jadi ya walaupun intinya juga nggak kepake lagi ya, karena memang harus diganti LCD-nya. Ya ini saya copot pelan-pelan ya untuk LCD-nya dengan dibantu blower. Dan untuk blower ini saya setelannya gunakan anginnya itu 2, lalu panasnya ya sedikit saja ya, yang penting hangat. Dan kelihatannya ini bukan LCD original guys, jadi LCD pembelian juga ya, udah pernah diganti. Oke, sambil kita angkat, terakhir tuh bagian bawah ya, supaya aman lah ya. Namun jika didapati LCD-nya memang sudah rusak ya tidak masalah bagaimana cara bukanya. Tapi ini saya kepo ya, apakah masih bisa diselamatkan LCD-nya ini, karena yang rusak hanya di lampu LCD. Oke, ini sudah terbuka dan wow, ini pengelemannya lumayan ya saat dulu ganti LCD, jadi agak susah bukanya. Oke guys, ini LCD memang sudah pernah diganti ya. Itu kelihatan ada seperti apa ya, bekas segelan juga. Dan oke, kita fokus di bagian lampunya. Untuk di LCD tipe apapun di Android itu biasanya terdapat jalur lampu guys. Dan jalur lampu itu biasanya ada 3 jalur ya. Jadi kita bisa perhatiin untuk di fleksibelnya ya. Nah ini kan ada 3 jalur pin. Itu jalur lampunya guys. Biasanya saya iseng-iseng itu ya, saya akan copot lalu saya solder kembali ya. Karena umumnya untuk di bagian pin di fleksibel itu ya bisa karena benturan atau karena air itu bisa korosi. Kita nggak ada salahnya ya, kita nyoba, kita copot, lalu kita bersihkan, kita solder ulang, itu bisa berhasil ya. Nah ini kita coba. Ini walaupun pemilik atau user ini sudah fix ganti LCD ya mintanya, tapi nggak ada salahnya kita coba. Ini kita copot. Siapa tahu sobat semua menemui kasus yang LCD-nya masih belum retak tapi lampunya nyala. Setelah dicoba LCD baru ternyata nyala ya, berarti kan lampu LCD yang rusak. Gunakan metode ini, lepaskan fleksibelnya, lalu tambahin flux, lalu kita solder ulang. Karena biasa efek dari endapan air, korosi, jatuh itu bisa
tidak terhubung lagi ya untuk di jalur lampunya. Ini adalah jalur lampu katoda dan anoda. Nah, kita solder seperti ini. Lalu ya kita lap-lap ya bekas fluknya. Oke guys, apakah ini berhasil nyala lampunya? Ya kita akan coba ya. Namun kalaupun nyala tetap tidak saya pasangkan lagi karena user kan sudah fix dan deal ganti LCD ya. Oke, ini mesin saya pasang kembali, hanya sekedar nyoba ya. Ya, ini kalaupun dia tidak nyala ya berarti putus di bagian fleksibelnya ya. Jadi kasus mati lampu itu tidak serta-merta itu rusak di mesin ya, bisa juga di LCD-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Wow, aduh, bergaris. Nyala ya, berarti wow, sayang banget ya, ada garisnya. Wow, jadi kasus yang rusak lampu di LCD ya, bukan di mesin, itu gunakan metode ini ya. Coba dibersihkan lalu disolder ulang, itu bisa ternyata dia nyala ya lampunya. Namun memang kendalanya memang LCD garis ya. Dan itu pun ya ini tidak jadi masalah karena user menginginkan ganti LCD yang baru. Jadi efek dari jatuh ataupun air itu bisa mengakibatkan jalur lampu bermasalah, khususnya di LCD ya. Nah, untuk memastikan lampu itu rusaknya di mesin atau LCD ya, coba dengan LCD yang baru. Ya, ternyata ini lampu bisa diperbaiki ya, nyala tapi ya garis guys. Kalau garis tuh nggak bisa dimaksimalkan ya, nggak bisa diperbaiki. Oke, kita tinggal pasang LCD yang baru ya. Nah, ini untuk pemasangan LCD yang baru saya gunakan lem T7000 ya, dari mekanik. Namun bebas saja, bisa B7000. Intinya ya lem touchscreen ya, jangan Tatako. Iya. Ya, ini segel kita lepasan ya, kita lepas supaya tidak ganggu saat pemasangan. Nah, pinggirnya kasih sedikit olesan lem ya supaya ya permukaan sama dasaran itu bisa nempel lemnya. Lalu tinggal dikaretin dan dijepit. Untuk penjepit saya gunakan ya penjepit khusus ya, ada di toko online, bisa dicari, dijual 12.000 satu ya kalau tidak salah. Dan kita tinggal tunggu sekitar 1 jaman. Iya. 1 jaman kemudian. Oke guys, ini sudah 1 jam, bukan 1 jaman orde baru ya. Kita sudah pastikan ya kering ya. Namun lebih lama lebih bagus ya. Jadi karena ini ya ditunggu user juga, jadi saya pastikan sudah kering. Dan untuk di LCD Oppo ini memang sekarang rata-rata naiknya lumayan guys. Jadi jangan kaget jika sobat pengguna atau user terus ganti LCD di counter kok mahal, karena memang lagi naik ya. Oke, kita sudah pasangkan mesin, lalu jangan lupa ini kabel antena converter ya buat eksternal. Lalu pasangkan konektor LCD-nya.
Oke, lalu pasangkan baterainya. Jadi ya, kalau untuk kasus ganti LCD ini yang penting jangan buru-buru, telaten, insya Allah berhasil ya. Lalu kita tutup lagi untuk bagian backdoornya, backdoor tulangan ya. Kalau untuk di Oppo ini rata-rata presisi ya, jenis LCD-nya, baik itu yang biasa atau tapi jarang saya temui yang bagus gitu ya, yang original. Berbeda halnya dengan Samsung, ada kelas-kelasnya. Kalau untuk di Oppo, Vivo ini rata-rata ya sama saja ya. Namun memang harga itu berbeda-beda, tergantung bikinan dari produk mana gitu ya. Ada segelnya tuh berbeda-beda. Ya, ini kita bautin semua. Jika sudah kita pasang backdoor tulangan belakang, dan ini untuk fingerprintnya ya, kita pasang. Lalu kita ada tutup ya, tutup besinya. Jadi kita pasang kembali, kita tutup supaya tidak gampang lepas ya konektornya. Lalu kita tambahin lem untuk backdoor penutup supaya bisa rapat ya. Oke, jadi untuk LCD Oppo A5s ini bisa persamaan dengan Realme 3 ya, kayaknya sih bisa. Jadi enggak masalah kalau kita punya stok LCD-nya, karena persamaan untuk Realme juga bisa ya. Ya, ini tidak perlu 1 jaman untuk ngeringin seperti ini ya, 10 menit 15 menit cukup lah ya. Lalu kita pasangkan untuk SIM tray-nya dan kita nyalakan. Oke, nah ini LCD bawaannya ya. Ini sudah berhasil sebetulnya nyala lampunya, tapi bergaris ya. Ya, efek dari benturan ya. Ya, kita tunggu loadingan dari Oppo-nya. Wow, ini dia gambarnya kan, animasi ya. Dan saatnya yang sering saya lakukan, ritual penggeleteannya. Dan ini sudah saya cek semua touchscreen-nya. Are you ready? 1, 2, 3. Iya. Jangan lupa kelentek segelnya guys, dan siap diberikan sama pemilik ya. Bersihkan pinggir-pinggirnya supaya kelihatan mempesona. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.